Jika kita memperhatikan alam di sekitar kita, maka kita akan menyadari bahwa berorganisasi atau berkelompok untuk mencapai tujuan bersama adalah fitrah bagi semua makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan berkelompok ini adalah sebuah fitrah pula untuk mengangkat seorang pemimpin. Koloni semut dan lebah memiliki seekor ratu. Di dalam kelompok singa terdapat pemimpin singa yang memimpin perburuan mangsa. Manusia dijadikan pemimpin oleh Allah untuk mengelola bumi. Dalam peperangan, ada seorang jenderal yang memimpin pasukan. Seorang ayah adalah imam bagi keluarga, dan masih banyak contoh lainnya. Apa jadinya sebuah kelompok atau organisasi tanpa pemimpin? Usaha-usaha dalam mencapai tujuan bersama tentu akan lebih sulit, bahkan mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Karena sebuah kelompok atau organisasi berisikan berbagai macam keinginan, kemampuan, kebiasaan, sifat atau cara bekerja. Dengan demikian diperlukan seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi seluruh anggotanya untuk bersedia patuh pada satu komando agar semua bergerak ke arah yang sama dan membuang ego pribadi masing-masing, serta bersedia untuk bekerja sama dengan anggota lainnya demi tercapainya tujuan. Ya, kemampuan untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain adalah salah satu kualitas yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu siapa sajakah yang dapat menjadi pemimpin? Ternyata dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya." Pemimpin adalah sebuah posisi yang sangat dihormati karena di tangannya lah keputusan-keputusan yang penting dibuat yang akan mempengaruhi keberhasilan dari organisasi dan juga kesejahteraan anggotanya. Dan karena di pundaknya lah tanggung jawab dan amanah terbesar disandarkan. Maka seorang pemimpin sejati yang mampu untuk memimpin, memegang amanah dan penuh tanggung jawab pastilah memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang istimewa. Lantas pemimpin seperti apakah yang bisa disebut sebagai pemimpin sejati? Serta karakteristik seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin sejati? Kita simak pembahasan lengkapnya di program Inspirasi Sukses kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmatnya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita bisa kembali beribadah dengan lebih sempurna. Dan tentu tak lupa juga salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda pada kesempatan kali ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang aman, nyaman, dan tentunya kita semua berharap jika ada di antara Anda yang sedang menikmati nikmat sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya sehingga kita bisa kembali beribadah lagi. Nah pemirsa, senang sekali seperti biasa berjumpa dalam program Inspirasi Sukses bersama Kausar Management bersama saya Irmalia Septiana. Nah pemirsa, seperti biasa dalam Inspirasi Sukses kita akan senantiasa berbagi untuk Anda kisah-kisah yang menarik yang tentunya akan memotivasi hidup ini, seperti memang adanya program ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah dan juga fasilitas bagi kita semua untuk senantiasa belajar berbenah diri bersama dengan Edvan Kausar selaku founder dari Kausar Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bisa jumpa lagi di program ini ya. Kita ketemu terus jadinya ya. Alhamdulillah. Sering-sering 1000 episode lagi ya. Amin, Insya Allah. Nah Kang Edvan, kali ini kita akan ditemani ya sama bintang tamu kita Mbak Ruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, Mbak Ruka ini adalah seorang aktivis perempuan yang kerap kali menjadi pemimpin juga di beberapa organisasi, jadi sepertinya sudah tidak asing lagi ya untuk menjadi hatam gitu ya. Bahkan sudah belajar di sebuah organisasi atau bahkan banyak mungkin ya.
Iya, di beberapa. Beberapa. Iya, dari SMP sih, semenjak sekolah sampai kuliah. Wow, luar biasa sekali. Ini saya juga harus banyak-banyak belajar sepertinya ya, supaya saya juga bisa aktif menjadi perempuan-perempuan yang aktif. Ternyata dengan adanya atau keberadaan Baruka ini membuktikan bahwa perempuan sebenarnya tidak harus hanya diam saja atau berdiam diri saja, tapi juga sebagai perempuan kita bisa untuk meningkatkan kreativitas kita di tempatnya tentunya. Betul. Kang Edvan ya. Nah, Kang Edvan, kali ini tema kita tentang menjadi pemimpin sejati. Memang kadang-kadang kalau yang namanya pemimpin ini satu hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Betul. Bukan hanya individunya ingin menjadi pemimpin, kadang-kadang kita perempuan juga maunya punya pemimpin yang pemimpin gitu ya. Dipimpin sama sang pemimpin gitu kan ya. Jadi sepertinya pemimpin ini satu jabatan yang sangat luar biasa sekali. Apa itu Kang jelas pemimpin dan pimpinan. Kalau pemimpin itu adalah seseorang yang mampu berpengaruh walaupun dia tidak memiliki jabatan. Pemimpin? Ya, itu pemimpin. Jadi kemampuan untuk mempengaruhi seseorang, itulah kepemimpinan. Orangnya disebut pemimpin. Tapi pimpinan adalah orang yang ditunjuk. Biasanya kalau di perusahaan itu dengan SK atau di PNS ya. Betul. Jadi pejabat, jadi pimpinan, pejabat misalnya. Nah, itulah pimpinan. Apakah dia bisa mempengaruhi? Oh, belum tentu. Belum tentu juga orang dengerin dia. Orang dengerin dia bukan karena dia berpengaruh, tapi karena dia punya jabatan. Itu pimpinan. Jadi kalau pemimpin dia punya jabatan atau tidak, tapi orang ngikutin kemauan dia, ngikuti pengaruh dari dia. Tapi pimpinan bisa jadi orang mengikuti, tapi bukan karena terpengaruh, melainkan karena si pimpinan ini adalah pimpinan punya jabatan. Punya jabatannya itu berarti setiap pimpinan belum tentu dia juga seorang pemimpin ya. Tapi setiap pemimpin sudah otomatis menjadi pimpinan. Otomatis gitu. Ya. Karena memang apakah kita tinggal memilih nih, kita mau menjadi seorang pimpinan atau kita menjadi seorang pemimpin. Kalau hanya pimpinan saja berarti hanya punya jabatan saja, tidak bisa mempengaruhi. Dan ketika jabatannya sudah hilang? Hilang juga lah dia ikut punah bersama dengan jabatannya, begitu ya. Pengaruhnya. Oke, jadi ini saya baru dapatkannya bahwa ternyata setiap pemimpin ini, setiap orang memiliki pengaruh. Berarti kalaupun kita tidak punya jabatan itu, tapi kita bisa mempengaruhi orang, kita bisa disebut pemimpin. Betul. Lewat mana saja sih kita bisa mempengaruhi orang lain kalau di era sekarang ini, Kang Edvan? Oh, kalau sekarang banyak banget ya, mulai dari secara langsung, secara lisan, kemudian secara perbuatan atau melalui ya media-media yang tersedia, salah satunya melalui TV. Ketika kita pun bisa mempengaruhi audiens di rumah, para penonton di rumah, artinya kita sudah berhasil menjadi pemimpin. Karena esensinya setiap manusia itu adalah pemimpin. Gitu kan, kita itu adalah khalifah di muka bumi yang Allah turunkan gitu. Jadi esensinya setiap orang itu adalah pemimpin dan kita akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita itu. Jadi sederhananya kita sendiri jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kalau di keluarga maka suami menjadi pemimpin bagi keluarga. Lebih tinggi lagi dari itu rukun tetangga. RT-nya yang menjadi pemimpin bagi para tetangga. RW, kelurahan, nah itu contohnya. Sampai kemudian presiden pun adalah pemimpin bagi rakyatnya, masyarakat. Seorang kakak pun pemimpin bagi adik-adiknya gitu ya. Jadi seorang ibu pun pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin. Jadi berarti kita semua di sini adalah harus bersiap-siap menjadi seorang pemimpin. Jangan berharap bahwa kita adalah masih hanya seorang istri biasa atau saya juga masih anak-anak, berarti saya nggak perlu untuk melihat ataupun memiliki diri yang bagus atau berbuat baik karena dianggapnya nggak akan mempengaruhi siapa-siapa, padahal kita mempengaruhi orang lain juga ya. Oke, nah kalau Mbak Ruka sendiri nih, lebih pilih jadi pimpinan atau pemimpin? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Hebat. Kalau organisatoris lain banget ya. Kenapa? Gimana? Sebenarnya kalau ada istilah perempuan itu 3 hal, sumur, kasur, dapur gitu. Iya, itu ya, gurawan. Jelasin dulu dong apa sumur, kasur, dapur. Tapi juga ya, jadi kan perempuan itu ada istilah sumur, kasur, dapur, tapi tidak hanya seperti itu gitu kan. Tapi kita juga sebagai perempuan harus maksimal di ranah domestik dan juga publik. Bagaimana kalau saya sendiri sih di organisasi dibentuk bagaimana mempersiapkan menjadi anak yang terbaik bagi kedua orang tua, bagaimana menjadi istri yang terbaik buat suami, kemudian dan juga menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita nanti, kemudian menjadi karena perempuan juga harus berpendidikan sesuai dengan keilmuannya masing-masing, berkontribusi untuk masyarakat ataupun di sebuah negara gitu.
Jadi berarti juga setiap perempuan juga bukan berarti tadi lagi ya cuman ada di rumah aja gitu loh Iya. Kang Edvan. Sebenarnya kasur Kasur dapur dapur, ya, gitu kalau kan. saya nggak bisa di dapur gimana gitu kan. Jadinya nggak bisa dibilang perempuan juga. Tapi ternyata perempuan bisa berkiprah tidak hanya pada hal-hal tersebut atau Iya. hal domestik itu sesuai gitu ya. dengan keilmuannya masing-masing dan berpendidikan tentunya. Berarti sekarang perempuan sudah juga bisa untuk bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu. Karena kan setiap perempuan juga manusia juga yang Betul. harus bermanfaat sehingga banyak yang harus dia lakukan. Nah, Kang Edvan, sebenarnya kalau menjadi seorang pimpinan itu kenapa sih bisa nggak yang awalnya kan pimpinan tadi berarti dia tidak terlalu berpengaruh nih. Tapi karena dia punya jabatan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Bisa nggak Kang Edvan? Bisa aja ketika dia memang mempelajari ilmu kepemimpinannya. Ah, Makanya oke. banyak orang memimpin, dia diikuti, dia didengarkan dan diikuti apa yang diinginkannya, tapi di belakang anak buahnya Gerutu, ngomel, iya, gerutu. betul. Nah, berarti pengaruhnya bukan pengaruh seorang pemimpin, tapi jabatan. Oke. Iya, jadi orangnya nggak senang tuh dipengaruhi. Berarti kan tidak mau dipengaruhi Iya, kan? betul. Kenapa menggerutu itu? Karena dia tidak mau Mau dipengaruhi. Kalau dia mau dipengaruhi, dia akan ikhlas menjalankannya. Nah, jadi tapi apakah bisa menjadi pemimpin seutuhnya? Akhirnya, betul. Ya bisa. Kalau si pimpinan itu menyesuaikan diri, belajar dan tahu bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang hanya bisa menjadi pimpinan bukan pemimpin? Dari cara dia bicara, cara dia bersikap, cara dia mengambil keputusan, cara dia menatap bahkan, cara dia bersalaman, cara dia tertawa, cara Semuanya? dia tersenyum. Ya, semuanya itu tentang ilmu tentang bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Oke. Jadi ada dalam ilmu-ilmu kepemimpinan itu cara kita bersalaman, Oke. cara kalau kita bersalaman tangan kirinya megangnya seperti ini atau di sini atau itu ada. Cara menatapnya yang ditatapnya sebelah sini atau ini atau itu semua itu ada. Jadi kepemimpinan adalah ilmu mempengaruhi. Orangnya disebut pemimpin. Caranya ada banyak aspeknya. Ada banyak caranya dan yang Gitu. pasti berarti kalau di situ ada bukunya, ada caranya, berarti untuk menjadi seorang pemimpin itu bisa dipelajari ya. Bisa. Siapapun bisa Bisa. menjadi seorang pemimpin. Betul, pada dasarnya semua orang bisa jadi pemimpin, tapi pemimpin tingkat pengaruhnya level berapa? Nah, itu yang bisa dipelajari. Ini harus dipelajari Harus. banget sih. Karena kan sekarang banyak sekali ya seperti kelompok-kelompok yang kita anggap bahkan oh ini salah jalur nih sebenarnya, tapi malah mereka yang lebih bisa Nah, iya, memimpin iya, gitu. Itu kan suatu Hal yang kabar berbahaya. buruk, hal yang berbahaya begitu. Iya. Artinya kita memiliki tanggung jawab itu. Iya, itu kenapa ya terjadi genosida Nazi terhadap kaum iya. Yahudi pun itu kan karena kepemimpinan yang berpengaruh, tapi pengaruhnya yang salah tadi yang bahaya. Nah, pemirsa. Nah, itu tidak hanya terjadi urusan genosida Yahudi, Betul, genosida betul. Islam di Rohingya, di Palestina bahkan hari ini itu karena salahnya pengaruh atau pengaruh negatif yang timbul dari kepemimpinan. Tapi kadang-kadang ya pemirsa suka sadar atau tidak sadar kenapa sih kemudian yang pengaruh negatif itu jauh lebih mudah mempengaruhi dibandingkan dengan positif? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetap di Inspirasi Sukses. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling